Ajar kami Bapa untuk mengerti segala kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Biarlah apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, biarlah kami tahu itu adalah semua dari-Mu Tuhan. Rancangan-Mu, kehendak-Mu indah bagi kami Tuhan. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Bimbinglah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Ajarku mengerti, ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Bimbinglah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berserah hanya padamu Tuhan. Oh, Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Oh, Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Oh, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Ajarku mengerti, amin Tuhan, segala rencana-Mu. Ajarku
Ku berharap hanya padamu. Ajar kami untuk mengerti rencana-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami, Yesus. Kehendak-Mu yang terjadi di dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk mengerti segala rencana-Mu, Yesus. Kami bersyukur Bapa mempunyai Bapa yang sungguh baik, seperti Engkau yang merencanakan segala kehidupan kami tetap selalu berada di jalur-Mu Tuhan. Biarlah kami tetap terus untuk mengikuti segala rencana-Mu, rancangan-Mu di dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami selalu bergaul dengan-Mu Tuhan. Kami selalu membaca firman-Mu Yesus, sehingga kami tahu apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Dan terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, biarlah siang hari ini kami mau belajar, mengerti tentang apa yang terjadi di dalam kehidupan kami sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga hamba bisa menyampaikan firman sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Pakai hamba yang tidak ada apa-apanya Tuhan, sehingga kemuliaan-Mu Tuhan menjadi mulia di antara semuanya. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat siang hari ini. Hanya dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Shalom, selamat siang semuanya. Dan biarlah siang ini kita mau bersyukur kepada Tuhan. Dan kita telah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan bagaimana kerjaan saudara-saudara pada setengah hari ini, ataupun apapun yang saudara-saudara lakukan, biarlah walaupun semuanya tidak sesuai yang saudara harapkan, ada segala ganjalan, mungkin ada segala keterbatasan, tetapi biarlah kita tetap mau belajar mensyukuri apa yang sudah kita lakukan dan mendapatkan hasil yang mungkin tidak baik ataupun baik, tetap kita harus syukuri. Nah, seperti yang kita sudah nyanyikan tadi, bahwa ajar kami Tuhan untuk mengerti segala kehendak. Ajar kami Tuhan untuk mengerti segala rencana-Mu, rancangan-Mu di dalam kehidupan kami. Dan bagaimanakah kita dapat mengerti apa yang saya jalani ini? Apakah ini kehendak Tuhan atau tidak? Mungkin itu yang sering kita pertanyakan di dalam kehidupan kita. Sebagai seorang seorang manusia, kita pasti mempunyai namanya tujuan hidup. Visi misi ke depan kita mau bagaimana? Bisnis kita 5 tahun lagi, 10 tahun lagi mau diapain? Ataupun kita 3 tahun lagi kita mau bersekolah di mana? Kita mau kuliah di mana? Ataupun kita mempunyai kriteria seorang suami istri yang bagaimana? Nah, tanpa kehendak Tuhan, mungkin kita tidak bisa mendapatkan yang baik. Mungkin kita bisa memutuskan semuanya sendiri, tetapi bisa jadi apa yang kita putuskan itu tidak sesuai dengan harapan kita, ataupun yang kita putuskan tadi mendapat hasil yang jelek. Nah, bagaimana sih kita caranya supaya mengerti kehidupan atau mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita? Yang paling pasti, untuk mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, yaitu kita perlu bergaul dengan Tuhan dan membaca firman Tuhan. Untuk mengerti kehendak Tuhan, kita tidak perlu belajar teologi. Kita tidak perlu untuk memperdalam Alkitab atau mengerti sejarah-sejarah. Iya, kalau mungkin saudara-saudara mempunyai kemauan untuk belajar lebih lagi tentang sejarah Alkitab, nah boleh. Ataupun memang saudara-saudara terpanggil untuk mempelajari lebih dalam isi firman Tuhan, tidak apa-apa kita belajar teologi, it's okay. Tetapi untuk mengerti kehendak Tuhan, kita tidak perlu untuk belajar teologi. Yang kita ketahui, yang harus kita lakukan, yaitu kita harus bergaul dengan Dia yang pertama,
Sebagaimana kita tahu di dalam Kejadian gimana Henoh keturunan Adam, bagaimana dia bergaul dengan Tuhan. Di firman Tuhan dikatakan Henoh bergaul dengan Tuhan selama 300 tahun. Dan bagaimana dia lenyap begitu saja. Dia diangkat oleh Tuhan. Karena Tuhan tidak ingin Henoh semakin lama hidup semakin dia tercemar. Makanya Tuhan juga tidak ingin mungkin Henoh mati, tetapi Tuhan langsung angkat karena dikatakan Henoh lenyap dan tidak mati. Dan kita tahu juga bahwa Nuh dia seorang yang takut akan Tuhan dan seorang yang bergaul dengan Tuhan. Maka dari itu dia diselamatkan oleh Tuhan, oleh Allah. Dia dibedakan dengan manusia-manusia lain yang pada saat itu bagaimana masyarakat atau orang-orang yang begitu jahat, begitu bengis, begitu tidak mengenal Tuhan, jauh dari Tuhan, tidak bergaul dengan Tuhan, hanya Nuh dan keluarganya yang bergaul dengan Tuhan. Maka dari itu dia diselamatkan, dan Nuh juga tahu saat dia bergaul dengan Tuhan apa yang akan dilakukan, kehendak Tuhan. Dia tahu, dia disuruh membuat bahtera karena akan terjadi banjir bandang. Nah, maka dari itu kita harus bergaul dengan Tuhan. Itu syarat yang mutlak. Jikalau kita tidak bergaul dengan Tuhan, kita tidak tahu, kita tidak pernah berkomunikasi dengan Tuhan. Kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Contohnya seperti saya katakan tadi, Nuh, dia bergaul karib dengan Tuhan. Jadi dia tahu apa yang harus dilakukan. Tuhan berbicara apa kepada Nuh, dia lakukan. Karena dia tahu dia bergaul dengan siapa. Dia tahu karakter Allah seperti apa. Dia tahu bahwa Allah akan selalu menolong, akan selalu membimbing, akan selalu menghindarkan dari semua kecelakaan-kecelakaan. Jikalau kita bergaul dengan seorang yang tepat di dalam dunia ini pun, jikalau kita bergaul dengan orang yang tepat, orang yang positif, orang yang melakukan suatu hal dengan semangat, kita juga akan tertular. Kita akan melakukan segala apa yang kita lakukan dengan semangat. Kita juga berpikirnya positif terus. Berbeda kenyataannya jikalau kita bergaul dengan orang yang tidak baik, yang pikirannya selalu negatif, yang selalu tidak pernah bersyukur, selalu ngeluh. Kita juga akan ikut mereka karena pergaulan kita sama orang itu terus. Makanya bergaul itu penting. Bukan hanya di dalam dunia kita bergaul, tapi yang paling utama untuk mengerti kehendak Tuhan, kita bergaul dengan Allah. Yang kedua, yaitu kita membaca firman-Nya. Firman Tuhan sungguh kaya. Maksudnya kaya, apapun kejadian, apapun perbuatan, apapun solusi, sebetulnya ada di dalam firman Tuhan. Ada di dalam Alkitab. Semua sudah diterangkan semuanya, bagaimana untuk menangani masalah, apa yang harus dilakukan. Dan mungkin kalau di dalam perjanjian lama, sejarah-sejarah bagaimana kita mengetahui bahwa sebetulnya sejarah-sejarah itu yang di dalam Israel itu juga refleksi kejadian-kejadian juga yang ada di dalam kehidupan kita. Jadi semua yang ada di dalam Alkitab tidak jauh daripada apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Jikalau kita tidak membaca firman, jikalau kita tidak membaca Alkitab, kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan saat kita menghadapi masalah, saat kita menghadapi pergumulan, saat kita sakit hati, kepahitan, saat kita sakit. Kita tidak tahu apa yang kita harus lakukan. Jikalau kita mau pergi ataupun kita mau seperti kemarin saya merangkai suatu anak saya mendapat hadiah Natal dari sekolahnya, dan hadiah Natal tersebut yaitu kayak puzzle, merangkai puzzle. Saya juga tidak tahu kalau tidak ada guide, buku untuk merangkai puzzle tersebut, dan akhirnya menjadi mobil traktor. Nah, pada waktu itu saya juga harus membaca bukunya, membaca
kaitnya ini harus dipasangkan ke tempat ini, nomor ini harus dipasangkan ke ini. Nah, kalau tidak ada kertas atau tidak ada buku panduan, saya akan kebingungan. Seperti juga firman Tuhan, Alkitab, jikalau kita tidak sering membaca, kita tidak tahu tujuan hidup kita kemana. Kita tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ya, mungkin saudara-saudara bilang, aku mendengar suara Tuhan. Kalau kalian tidak pernah membaca firman Tuhan, bagaimana ada suara Tuhan? Hukum-hukumnya, perintah-perintahnya, perkataannya aja kalian tidak pernah baca. Bagaimana dengan mengklaim ataupun menyuarakan bahwa aku mendengar suara Tuhan. Suara Tuhan tuh harus begini loh. Suara Tuhan harus aku lakukan ini. Tetapi kenyataannya kalian tidak pernah membaca firman Tuhan, tidak pernah membaca firman-Nya, perkataannya. Mari, jikalau saudara-saudara mau atau pengen mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan saudara-saudara, bergaullah dengan Allah. Baca firman-Nya tiap hari. Gali lebih dalam lagi, apa sih di dalam firman ini sebetulnya maksudnya apa sih? Kita bisa mengambil apa yang kejadian pada waktu itu yang kita bisa dapatkan untuk kehidupan kita di saat ini. Nah, mari saudara-saudaraku, jangan hanya saja kita dengan perkataan kita saja, wah ini kehendak Tuhan nih, aku harus melakukan bisnis ini, aku harus melakukan ini kehendak Tuhan nih katanya. Ternyata itu tidak seperti yang kita bayangkan. Kehendak Tuhan juga mungkin tidak semulus apa yang kita harapkan. Saya di umur 23 ditinggal oleh tulang punggung keluarga kami, yaitu bapak kami, papa kami. Dan pada waktu itu saya juga pernah bercerita, saya belum bekerja, ibu saya juga tidak bekerja, saya mempunyai 2 adik yang bersekolah, kuliah, dan SMP. Dan pada waktu itu, jujur saya hanya, jikalau saya bersedih tapi tidak lama. Tetapi pada waktu itu, saya tahu apa yang Tuhan kehendaki, dan saya mengikut apa yang Tuhan sudah tetapkan, jalankan, bahwa ayah saya sudah meninggal. Dan harinya ke belakang, berapa tahun kemudian, kami sadar, dan saya juga bilang kepada adik-adik saya, ibu saya, coba kalau mungkin ayah saya masih hidup, bapak saya masih hidup, mungkin kita akan mengeluarkan biaya yang sangat banyak sekali untuk membiayai jantungnya. Karena pada waktu bapak saya meninggal, didiagnosis bahwa dia terkena serangan jantung. Ya, kalau mungkin pada waktu itu dia terselamatkan, mungkin hidupnya tidak akan sehat. Harus mungkin operasi jantung, mungkin harus kena ring jantung. Berapa ratus juta atau berapa banyak biaya yang harus kita butuhkan. Padahal keluarga kami hanya keluarga yang biasa, bukan keluarga yang kaya. Bapak saya seorang sopir, ibu saya seorang ibu rumah tangga. Dan pada waktu itu saya sadar bahwa semuanya ini sudah rencana Tuhan. Rancangan Tuhan untuk keluarga kami. Mungkin saudara-saudara saat ini menghadapi situasi yang sulit di dalam kehidupan saudara-saudara. Tapi percayalah, jikalau itu benar-benar kehendak Tuhan, biarlah kalian jalani. Kalian tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Pada waktu itu, saya benar-benar full di pelayanan. Saya menyerahkan diri kepada Tuhan. Saya benar-benar apa yang gereja butuhkan, apa yang menjadi pelayanan saya kerjakan semuanya. Tetapi kenapa Tuhan memberikan hal yang tidak baik? Memberikan tulang punggung yang menjadi tulang punggung keluarga kami diambil. Tetapi saya sadar bahwa itu adalah semua rencana dari Tuhan. Dan keluarga kami kuat, saya juga kuat menghadapinya karena kami percaya kami mempunyai Tuhan yang akan memelihara kami. Begitu juga pun saudara-saudara saat ini yang mempunyai pergumulan, yang mempunyai kesusahan, carilah kehendak Tuhan, tahuilah kehendak Tuhan apa. Ayo bergaul dengan Tuhan, baca firman Tuhan.
Jangan dengan kekuatan sendiri. Apabila kita menggunakan kekuatan sendiri, semakin lama kita akan semakin stres dan tidak kuat menghadapi segala apa yang ada segala di dunia ini. Mari saya ajak saudara-saudara saat ini, kita mau berdoa. Kita mau minta kekuatan dari Tuhan. Mungkin saat ini, bagaimana sih caranya bergaul dengan Tuhan? Ya berdoa, tidak ada yang lain. Setiap apapun yang kalian lakukan, berdoalah kepada Tuhan. Supaya Tuhan sertai, supaya Tuhan jagai, supaya Tuhan beri kekuatan. Dan apabila itu benar-benar kehendak dari Tuhan, Tuhan pasti akan jagai kok. Dan Tuhan pasti akan berkati. Tuhan, kami tahu Tuhan, saat ini mungkin kami jauh daripada Engkau. Mungkin kami tidak mengetahui tujuan hidup kami mau kemana, atau apa yang harus kami lakukan. Tetapi melalui firman siang hari ini, 2 hal yang kami harus lakukan untuk mengerti kehendak-Mu, yaitu bergaul dengan Engkau. Seperti Henokh dan Nuh, mungkin seperti tokoh-tokoh Alkitab yang lain, bergaul dengan Engkau. Yang kedua, kami ingin menggali lebih lagi tentang firman-Mu. Baca terus, lakukan terus firman Tuhan. Supaya apa yang akan terjadi dalam kehidupan kami, baik buruk, tetap kami jalani. Tetapi saat kami bersama Engkau, kami tahu kekuatan itu ada. Dan terima kasih Bapa, kami percaya Roh Kudus-Mu saat ini turun bagi kami. Dan kami percaya Tuhan, segala rencana-Mu, segala kehendak-Mu, Engkau akan memberikan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ini kami Tuhan, biarlah kami menyerahkan bangsa negara Indonesia ini ke dalam tangan-Mu. Engkau berkati Bapak Jokowi, Engkau lindungi Bapak Jokowi, berikan kesehatan seluruh staf, sehingga apa yang menjadi program untuk bangsa ini, biarlah Engkau sertai, Engkau berkati apapun yang kami kerjakan, keluarga kami kerjakan. Kami percaya Tuhan, Engkau memberikan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami bersyukur buat semuanya. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang hidup. Kami percaya akan firman-Mu. Kami bersyukur buat siang hari ini, hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.